الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam majelis kita kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas tentang al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Syekh mengatakan wal imanu bi hadzal yaumi yahmilu al-insana 'ala al-'amali wal isti'dad lahu. Dengan seseorang beriman kepada hari akhir, itu akan membuat dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut dengan melakukan amal soleh. Dengan dia beriman pada hari akhir membuat dia memperbanyak amal soleh, menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari itu. Hari dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terjadi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya dengan siapapun juga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengannya hendaknya dia melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? yakni amal yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sebab tidak ada yang berhak mensifati atau menentukan suatu amalan itu sebagai amal soleh kecuali pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi tidak bisa seseorang membuat-buat suatu amalan lalu kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah amal soleh, amal yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Jadi amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan syariat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatannya itu dengan seorang pun. Jadi demikian, ketika dia berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir, maka itu akan mendorong dia untuk melakukan amal saleh.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan hal tersebut sesungguhnya amat berat, amat besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka meyakini mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya kepadanya mereka akan dikembalikan. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rabb mereka, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang akan mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Musta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal tersebut itu terasa sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Yaitu tadi orang-orang yang mereka meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mereka akan dikembalikan kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat di dunia, sehingga mereka kemudian melakukan berbagai amal soleh, berbagai ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada satu hari yang mana hari itu keburukannya itu amatlah besar. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan makanan-makanan yang mereka sukai kepada orang-orang miskin, orang anak-anak yatim, dan para tawanan. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharap dari kalian balasan, demikian juga ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Faqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Jadi demikian mereka beberapa ayat ini mensifati tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan. Di antara sifat mereka yufuna bin nadri, mereka memenuhi nadar mereka. Tentu nadar yang syar'i, nadar yang berupa ketaatan, bukan nadar yang diharamkan misalnya, atau nadar yang di luar kemampuan manusia. Jadi mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Nadar adalah seseorang mengilzamkan dirinya sesuatu yang tidak wajib bagi dia. Dia mengilzamkan, mewajibkan dirinya, misalnya dia ketika dia berada dalam kesulitan atau dia sedang sakit, lalu kemudian dia mengatakan kepada dirinya atau dia bernadar, apabila dia sembuh dari sakitnya dia akan memberi makan 10 orang fakir miskin. Nah, ini namanya nadar. Ketika apa yang dia inginkan itu tercapai,
dia sembuh dari sakitnya, maka dia wajib menunaikan nazar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar mereka dan mereka takut pada hari yang mana hari itu keburukannya itu merata di mana-mana, yakni hari kiamat. Jadi yang membuat mereka melakukan amal soleh dengan menjalankan nazar mereka adalah mereka mengimani bahwa di sana ada hari yang keburukan itu mustatira, yang merata di mana-mana, yakni hari akhirat. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan kepada anak-anak miskin, kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang menjadi tawanan perang. Dan mereka melakukan itu semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makanan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tidak berharap dari kalian balasan ataukah ucapan terima kasih atau pujian atau apa saja, tidak. Semata-mata ini adalah amal soleh yang mereka kerjakan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sungguh kami takut kepada Rabb kami pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan, yakni hari kiamat. Faqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Karena rasa takut mereka terhadap akhirat yang membuat mereka melakukan amal soleh ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan apa? Menjaga mereka, melindungi mereka dari keburukan pada hari itu, serta memberikan kepada mereka cahaya di wajah mereka, demikian juga kebahagiaan. Jadi inilah yang mereka dapat di akhirat ketika mereka di dunia meyakini bahwa di sana ada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu membuat mereka melakukan amal soleh. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Makanya makna dari at-taqwa itu adalah seseorang apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Itu namanya takwa. Amal solehnya berupa dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Takwa dia berasal dari kata wiqayatun. Wiqayah itu tameng, pelindung, perisai yang melindungi seseorang dari senjata musuh. Takwa diambil dari kalimat itu. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa artinya dia membuat pelindung, penghalang, tameng antara dirinya dengan kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh, melakukan perintah, meninggalkan larangan. Inilah faedah ketika seseorang beriman kepada hari akhir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang disiapkan untuk hari esok, yakni apa? Hari kiamat. Jadi di sini juga ketika seseorang beriman kepada hari akhir, itu akan membuat dia menyiapkan dirinya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu, setiap orang itu memperhatikan apa yang dia siapkan, apa yang sudah diperbuat untuk menghadapi hari esok, yakni apa? Hari akhirat. Kama anna al-imana bihadzal yaumi yahmilu 'ala ats-tsabat 'inda liqa'il a'da. Demikian juga ketika seseorang benar dalam beriman kepada hari akhir, ini akan membuat dia kokoh ketika dia berhadapan dengan musuh, karena dia tahu bahwa akhir dari hidup dia adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan,
fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah, dan berbagai macam janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman di hari akhirat. Sehingga mereka lebih apa? Lebih cinta kepada kematian daripada kehidupan. Ketika mereka berada di hadapan musuh-musuh mereka, mereka kan tsabat, kokoh, tangguh, dan tidak akan melarikan diri ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Sebab mereka tahu bahwa al-aqibatu lit-taqwa, akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka, uiddat lil muttaqin. Mereka juga akan sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian. Sebesar apapun ujian yang mereka hadapi di dunia ini, mereka akan sabar memikulnya. Karena mereka tahu bahwa di sana akan ada balasan atas ujian yang mereka hadapi. Kesabaran yang mereka miliki dalam menghadapi ujian-ujian tersebut itu akan berbuah manis di akhirat, sehingga mereka kuat, tabah menghadapi setiap ujian, setiap himpitan yang mereka alami dalam hidup mereka. Kama qala ta'ala fi qissati Talut wa junudihi hinama laqaw aduwahum alladhi yafuquhum fil kathrah ba'da ma jawazu nahral imtihan walam yanjah minhum illa al-qalil, sebagaimana yang terjadi pada Raja Talut bersama pasukannya ketika mereka berhadapan dengan pasukan Jalut yang begitu banyak. Setelah mereka berhasil melewati ujian di sungai, siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, mereka yang lolos ujian, dan ternyata yang lolos ujian hanya jumlah yang sedikit dari pasukan tersebut. Ketika mereka berhadapan dengan musuh mereka, apa kata mereka? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan katsiratan biidznillah. Ketika mereka telah melewati sungai, orang-orang yang berhasil melewati sungai, orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan berapa banyak pasukan yang sedikit, mereka mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan seperti ini, keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini membuat mereka kokoh. Membuat mereka kuat ketika berada di hadapan musuh-musuh mereka, membuat mereka sabar dan tahan banting ketika menghadapi ujian dalam hidup mereka. Sebab mereka yakin di sana ada hari akhirat yang mana mereka akan dibalas atas kesabaran, atas istiqomah mereka, atas tsabat mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Kama anna adam al-iman bi hadzal yawm yahmilu al-insana 'ala al-kufri wal ma'asi wa 'ala adh-dhulmi wal 'udwan. Demikian juga ketika seseorang tidak beriman, ketika tidak ada keimanan kepada hari akhir pada seseorang, itu akan membawa dia kepada kekufuran, akan membawa dia kepada perbuatan maksiat, akan membawa dia kepada kezaliman. Sebab dia tidak meyakini bahwasanya di sana akan ada hari pembalasan, di sana akan ada hari pertanggungjawaban apa yang sudah dia perbuat. Mereka akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang ad-dahriyun, kalangan orang-orang musyrikin zaman dahulu, yang mana mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, yang membinasakan kita hanyalah waktu. Bagaimana kita sudah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari adanya hari pembalasan, sehingga kemudian mereka terus-menerus dalam kemusyrikannya, dalam kekufurannya, dalam pelanggarannya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sedikit tingkat keimanan seseorang kepada hari akhir, maka semakin sedikit pula rasa takutnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan membawa dia semakin melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, karena dia tidak meyakini adanya hari pembalasan, hari dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun ukurannya kecil, dia akan melihatnya. Yani dia akan melihat pahala, ganjaran, derajat yang Allah Subhanahu wa taala balas atas perbuatan baik yang dia lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga siapa yang melakukan keburukan walaupun ukuran yang kecil, dia juga akan melihat akibatnya berupa dosa, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas keburukan yang dia lakukan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa'al awfa. Dan manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang sudah dia upayakan, dan apa yang setelah dia upayakan dia akan melihat hasilnya, lalu dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Demikian juga membuat dia melakukan kezaliman, permusuhan, melakukan kerusakan di muka bumi. Qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, ini mereka tidak meyakini di sana akan ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa radu bil hayatid dunya, dan mereka ridha, senang dengan kehidupan dunia. Wa tma'annu biha, mereka tenang dengan apa yang ada di dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mana mereka juga adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka ini tempat kembali mereka adalah neraka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat, atas dosa, atas kezaliman, atas kekufuran yang mereka lakukan, karena mereka meyakini bahwa mereka tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. La yarjuna liqa'ana, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berharap berjumpa dengan kami, sehingga kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut yang pada akhirnya neraka menjadi tempat kembali bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih dikarenakan mereka melupakan hari pembalasan, hari penghisaban amal perbuatan mereka. Bima nasu yaumal hisab. Jadi tatkala mereka lupa bahwa di sana ada hari pembalasan, ada hari penghisaban amal perbuatan mereka, mereka lalu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Sesungguhnya mereka dahulu tidak berharap bahwa mereka akan dihisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, mereka mendustakan, benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Yang membuat mereka mendustakan ayat-ayat kami adalah karena mereka berharap atau tidak meyakini adanya apa? Hisab. Inilah akibat apabila tidak ada keimanan terhadap hari akhir pada diri seseorang. Itu akan menjerumuskan dia kepada kekufuran, kepada kemunafikan, kepada kemusyrikan, kepada kemaksiatan, kepada kezaliman, dan kepada berbagai macam jenis kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan diri kita menghadapi hari tersebut. Wa qad amara Allahu bi ittiqa'i dzalika al-yawm bil istidadi lahu bil a'malis salihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk waspada, hati-hati terhadap hari tersebut, menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut dengan melakukan berbagai macam
amal soleh yang akan bisa menyelamatkan kita pada hari itu. Hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Dari apa yang kita miliki, hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita. Di sana ada syafaat, tapi syafaat juga disyaratkan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi perkataan dan perbuatannya. La yashfa'u 'indahu illa liman irtada. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Adapun orang yang tenggelam dalam kekufuran, tenggelam dalam kemaksiatan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bertakwalah kalian, berhati-hatilah kalian dari hari di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Lalu kemudian setiap jiwa akan dibalas atas apa yang mereka perbuat dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kezaliman orang-orang yang zalim, membalas dosa orang-orang yang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Mereka tidak dibalas kecuali sama dengan apa yang telah mereka perbuat, setimpal dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dengan keadilan, tapi dia membalas dengan keutamaan, membalas dengan kemuliaan. Sehingga satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, lalu dilipat gandakan menjadi 70, lalu dilipat gandakan lagi menjadi kelipatan yang banyak, sesuai dengan tingkat kesungguhan seseorang dalam melakukan ibadah tersebut dan juga tingkat keikhlasan dia dalam menjalankan ibadah itu. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala membalas kezaliman, membalas dosa, membalas kekufuran dengan apa? Dengan keadilan, secara adil. Satu dibalas dengan satu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, dia tidak membalas dengan keadilan, tapi membalas dengan kemuliaan dan keutamaannya, sehingga dibalas lebih banyak daripada apa? Daripada apa yang dibuat oleh sang hamba tersebut. Jadi di akhirat mereka tidak dizalimi. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa, mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Bertakwalah kalian pada hari di mana pada hari itu setiap jiwa tidak bisa memberi balasan kepada yang lainnya sedikit pun. Tidak bisa membalas, tidak bisa memberikan sesuatu kepada yang lain pada hari itu. Masing-masing orang apa? Bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri-sendiri. Wala yuqbalu minha 'adlu wala tanfa'uha syafa'ah. Tidak diterima pada hari itu keadilan. Wala tanfa'uha syafa'ah. Demikian juga tidak ada manfaat baginya syafaat. Wala hum yunsarun. Dan mereka itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ini adalah orang-orang yang mati di atas kekufuran. Tidak bermanfaat pada hari itu syafaat untuk mereka. Tidak ada keadilan untuk mereka. Wala yuqbalu minha 'adl. Wala tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsarun. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dan mereka juga tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan takutlah kalian pada hari di mana pada hari itu seorang bapak dia tidak bisa
membalas anaknya. Demikian juga seorang anak tidak bisa membalas bapaknya sedikit pun. Yakni masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menipu kalian. Jadi demikian, di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk khawatir terhadap hari tersebut dengan melakukan amal soleh, dengan menjauhkan diri dari kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan, kezaliman, dan yang lainnya, sehingga kita tidak merugi dan tidak menyesal pada hari itu. Hari di mana yang bermanfaat untuk kita hanya amal soleh kita. Harta dan anak kita sudah tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang suci. Kemudian bagian pertama dari hari akhirat adalah kematian. Jadi kematian menjadi awal dari apa? Kehidupan akhirat. Kata Syekh, wa min muqaddimatil yaumil akhir al-maut wa huwa al-qiyamatus sughra. Jadi pendahulu daripada hari akhir adalah, di antara pendahuluan dari hari akhir adalah kematian, dan kematian ini adalah kiamat apa? Kiamat kecil yang berlaku bagi setiap orang. Al qiyamatus sughra hiya wafatu kulli shakhsin 'inda intihai ajalihi wa biha yantaqilu min ad-dunya ila al-akhirah. Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah wafatnya setiap orang ketika telah selesai ajalnya. Jatah umur dia di dunia telah selesai, dia telah menikmati semua rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia, maka dia akan apa? Wafat. Dan itu menjadi kiamat kecil bagi dia. Dia kemudian berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat dimulai sejak seseorang apa? Meninggal. وقد ذكر الله العباد بالموت ليستعدوا له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة لأنه إذا جاء ختم عمل الإنسان وهو لا يقبل التأخير. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengingatkan para hambanya untuk mengingatkan mereka akan kematian, agar supaya mereka menyiapkan diri mereka menghadapi hari tersebut. Hari di mana selesai amal perbuatan mereka. Hari di mana taubat mereka sudah tidak lagi diterima. Ketika dia datang sudah selesai. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, dan tidak mungkin diulur, tidak mungkin dimajukan, demikian juga tidak mungkin dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, tidak bisa mereka mundurkan barang sesaat pun. Wa la yastaqdimun, demikian juga tidak bisa mereka majukan. Kalau kita diberi pilihan boleh memajukan dan memundurkan kematian, kita pilih mana? Kalau manusia diberi pilihan, dia diberi pilihan boleh memajukan kematiannya dan boleh memundurkannya. Kira-kira manusia pilih yang mana? Hah? Pilih yang mana? Antum pilih yang mana? Pilih dimajukan atau dimundurkan? Hah? Dimundurkan. Jadi para ulama mereka mengatakan bahwa
Kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata la yastakhiruna sa'atan? Mereka tidak mampu mengundurkannya walaupun sesaat, daripada kalimat la yastaqdimun, dan mereka tidak mampu memajukan barang sesaat. Karena memang secara fitrah manusia itu ingin hidup lebih lama. Ketika kematian datang lalu dia diberi pilihan untuk memundurkan, dia akan memundurkan. Nah, tapi apa kata Allah? Memajukan saja tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata apa? La yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa mereka mundurkan. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk apa? Memundurkan ajal mereka ketika dia datang. Tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Jadi demikian, ketika dia datang tidak bisa dia ulur, tidak bisa dia mundurkan barang sesaat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala katakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia jangan sampai membuat kalian lalai. Dan biasanya perkara dunia yang paling membuat manusia lalai adalah harta dan anaknya. Harta dan anaknya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa melakukan perbuatan tersebut, yakni dia lalai atas akhirat, lalai dari ibadah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anak-anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Jadi ketika dia masih hidup, kata Allah Subhanahu wa taala, berinfaklah, memperbanyak sedekah. Infak di sini masuk di dalamnya adalah infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Infak yang wajib adalah seperti apa? Zakat. Kemudian nafkah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, ini adalah infak yang wajib. Infak yang sunnah adalah sedekah pada umumnya, atau infak pada umumnya. Qabla an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, lalu dia mengatakan, ketika kematian itu sudah datang, dia mengatakan apa? Laula akhartani, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, kalau sekiranya engkau mengulurkan untukku barang sesaat, ila ajalin qarib, di waktu yang dekat. Jadi tidak usah lama-lama, sesaat saja dimundurkan. Fa as-saddaqa, sehingga aku bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika dia berharap seperti itu? Ketika dia menyesal di ujung dari hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memundurkan ajal seseorang apabila telah datang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lan atau huruf lan. Dalam bahasa Arab, lan itu adalah penasab dan penafi. Dia menafikan sesuatu. Dan penafian menggunakan lan itu menunjukkan bahwa tidak akan ada di masa yang akan datang. Tidak akan pernah ada di masa yang akan datang. Sampai kapanpun juga tidak akan pernah ada. Berbeda dengan lam, penafian dengan lam. Penafian dengan lam itu masih memungkinkan terjadi di masa yang akan datang. Masih memungkinkan. Artinya bisa terjadi, bisa tidak. Itu penafian dengan lam.
Tapi penafian dengan lan itu langsung apa? Tidak akan pernah terjadi di masa yang akan datang. Tidak akan pernah terjadi, tidak akan ada kemungkinan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Ketika ajal seseorang telah datang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengulurnya, memundurkannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluha," apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk menyiapkan diri menghadapi kematian. Karena ketika kematian datang, sudah tidak akan lagi bermanfaat penyesalan mereka. Kesempatan mereka beramal soleh telah terputus. Sudah tidak ada lagi apa? Kesempatan mereka untuk menambah pahala. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Ketika anak keturunan Adam telah meninggal, terputus amal perbuatannya. Dia sudah tidak bisa lagi sholat, dia sudah tidak bisa lagi bersedekah, dia sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran, dia sudah tidak bisa lagi berzikir dan ibadah-ibadah lainnya. Terputus jalur pahala dari ibadah-ibadah tersebut. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, yakni manfaatnya apa? Terus menerus dirasakan oleh kaum muslimin. Membangun masjid, membangun madrasah, membangun pondok pesantren, menginfakkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan sekolah Islam, TPQ, dan yang lainnya. Atau misalnya seperti dia menggali sumur, lalu sumurnya itu dibebaskan untuk digunakan kaum muslimin. Selama sumur itu ada dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir kepada dia. Mewakafkan tanahnya, menanam pohon. Ini semua adalah sedekah jariyah yang amalnya akan terus mengalir kepada pemiliknya. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Selama ilmu itu terus diajarkan dan terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahala akan terus mengalir kepada dia sekalipun dia telah wafat. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Ketika dia hidup, dia menyiapkan anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga ketika dia wafat dan anak itu masih memiliki umur yang panjang, selama anak itu hidup, dia mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin dia melakukan amal-amal tertentu yang pahalanya bisa sampai kepada orang tuanya, menghajikan atau mengumrahkan atau bersedekah atas nama orang tuanya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia sebagai balasan atas perbuatan dia menyiapkan anaknya, mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Jadi demikian, ketika datang kematian sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Sehingga sebelum datang, bagaimana kita menyiapkan segala hal, segala amal soleh untuk menghadapi hari tersebut. Wa qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wal mautu huwal qiyamatus sughra wa qiyamus sa'atu huwal qiyamatul kubra. Kematian adalah kiamat kecil dan tegaknya hari kiamat adalah kiamat yang besar. Jadi ketika kematian datang, ketika itu ruh manusia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari jasadnya. Akan jasad dan ruh manusia itu akan terpisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan manusia atau orang-orang itu ketika jiwa itu ketika telah datang kematiannya.
Jadi di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang mematikan para hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pencabutan nyawa itu kepada malakul maut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai apabila telah datang kematian pada ajal salah seorang di antara kalian, para utusan kami mewafatkan dia, mencabut nyawanya dia, dan mereka tidak akan pernah menyanyiakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah, malakul maut dialah yang mewafatkan kalian, mencabut nyawa kalian, yang mana tugas ini telah dibebankan kepada kalian. Jadi ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa kalian. Dan ini tidak berarti terjadi pertentangan. Di ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dia yang mewafatkan. Di ayat yang kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa malaikat yang mewafatkan. Ini tidak ada pertentangan. Maksud Allah Subhanahu wa taala mewafatkan karena kematian itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan dan menakdirkannya. Dialah yang memerintahkan. Adapun malaikat, mereka lah yang mencabutnya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi dua perkara ini tidak saling bertentangan. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kematian hambanya. Dialah yang menakdirkan kapan dia wafat. Dialah yang memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa para hambanya. Adapun para malaikat, mereka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa para hamba tersebut. Ini tentang kematian. Jadi kematian adalah kiamat kecil yang terjadi pada setiap orang ketika telah datang ajalnya. Ketika datang ajalnya, dia tidak mampu mengulur barang sesaat ataupun memajukannya. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dia untuk beramal, sehingga hendaknya seseorang senantiasa mengingat kematiannya, rahasia yang tidak pernah dia tahu kapan datang, sehingga dia senantiasa siap sedia. Kata Nabi SAW, akthiru min dzikri hadimil maladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan memutus segala bentuk kelezatan. Yakni kematian. Kelezatan di dunia ini akan diputus dengan kematian. Sehingga kita disuruh untuk senantiasa mengingatnya. Mengingatnya bukan untuk membuat kita takut, tidak, tapi agar supaya kita menyiapkan diri kita, menyiapkan menghadapi hari tersebut dengan melakukan amal soleh, karena kita tidak pernah tahu kapan hari itu datang. Mungkin itu yang bisa kita kaji di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan dengan tanya jawab bila ada setelah salat isya nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.